Terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesia Spesial Ramadan dengan tema besar kita kontemplasi keimanan di akhir Ramadan. Kami persilakan kembali untuk para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Sujatmiko, silakan Pak Sujatmiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya perspektif dari kontemplasi itu bukan cuma keimanan, Pak. Kalau menurut saya ada 3 sebetulnya, yaitu masalah psikologis, masalah keimanan sendiri, kemudian yang ketiga adalah kesehatan. Dan saya tadi sepintas juga sudah dibahas mengenai masalah psikologis, mengenai empati, mengenai tidak marah, ghibah dan lain sebagainya. Kesehatan mungkin kita juga tahu bahwa 1 bulan itu kita mengistirahatkan perut yang biasanya semua masuk, sekarang ini kita sortir lah, masuknya sedikit. Kalau yang mau sedikit ya biasanya kalau buka itu langsung balas dendam itu Pak. Nah pertanyaan saya adalah waktu 1 bulan itu sebetulnya tidak mudah untuk merubah kebiasaan kita itu yang 11 bulan. Nah bagaimana caranya supaya yang 11 bulan itu sangat berarti, 1 bulan tadi sangat berarti untuk 11 bulan. Karena kalau tadi disebutkan bahwa manusia itu biasa hitung-hitungan Pak. Kalau di bulan Ramadan 2000 dibalas 1000 kali lipat. Kalau biasa 2000 ya 2000. Nah, kalau sholat 1 sunnah ya sunnah aja, gak dibalas wajib. Nah akhirnya males-malesan kita. Udahlah, biasanya sholat sunnah ya sunnah aja, kalau nggak sunnah kan juga gak apa-apa. Nah, hal seperti itu mohon penjelasannya. Bagaimana supaya menjaga ya menjaga yang 1 bulan itu menjadi 11 bulan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sujatmiko. Silakan Ustadz Zaki Mirza terlebih dahulu bisa dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pepatah yang bilang gini, custom makes everything easy. Jadi kalau kita sudah terbiasa, itu akan jadi mudah. Biasa atau bisa karena biasa. Nah, membiasakan ini memang susah Pak. Contoh. Tadi Bapak sindir sedikit tentang kesehatan. Kenapa ini saya coba bahas? Karena ada unsur membiasakan sesuatu yang lebih baik. Kan membiasakan itu harus upgrade. Yang tadinya baik harus membiasakan yang lebih baik kan gitu. Rasulullah itu ketika sarapan, kenapa beliau berumur 63 tahun tapi sakitnya cuma 2 kali Bu? Bayangkan 63 tahun sakit cuma 2 kali. Salah satu sebabnya adalah ditulis oleh Michel Edzard dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Ternyata beliau punya pola hidup yang sangat sehat. Sarapan itu cuma madu, air putih hangat, kurma 7 butir. Karena beliau sangat tahu waktunya pagi itu organ tubuh mencerna tidak boleh dibebankan terlalu berat. Kita mohon maaf, sarapan Bu, nasi uduk. Munjung lagi Bang. Kirain nasi doang, di belek ayamnya 2 kan banyak. Ini pagi-pagi udah berat, belum lagi siang, belum lagi malam. Rasulullah malam cuma makan buah tin sama zaitun. Dan beliau selalu minum yang hangat-hangat. Pola sehat beliau inilah yang membuat para ahli sejarah di dunia angkat topi dengan Rasulullah SAW. Ini tercatat dalam sejarah. Membiasakan itu susah Pak. Maka kenapa kita disuruh berpuasa? Supaya membiasakan dengan pola makan yang sehat. Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akalna la nasba. Kan kalau mau sehat itu ya makannya gampang rumusnya. Kalau mau makan jangan sampai datang lapar dulu. Terus kalau makan jangan sampai kenyang. Ini prinsip. Maka Rasulullah mengajarkan kita biasakanlah kebaikan-kebaikan, makan, zikir, tadarus, tarawih itu selama 1 bulan. Nah yang 1 bulan ini kok terasa berat membiasakannya, tergantung niat Pak. The power of niat tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Biasanya orang niatnya jadi kuat kalau dikasih sakit dulu baru dia mau sehat. Betul nggak? Biasanya kalau belum sakit nggak ada niat sehat. Betul ya? Tapi kalau udah dikasih sakit, as-sihhatu tajun ala ru'usi sihah la yaroha ilal marad. Karena yang bisa tahu mahalnya sakit itu bukan orang, mahalnya sehat itu bukan orang sehat,
tapi orang yang sudah dikasih sakit. Nah kalau sudah dikasih sakit baru niat pengen sehat. Berarti semua tergantung pada niat kita gitu guru ya. Kalau niatnya pengen membiasakan kebaikan, niatnya kuat, insya Allah kebaikan itu jadi kebiasaan. Baik, termasuk mungkin membiasakan selama 1 bulan ini ya, Ya. Ustadz Zaki Mirza ya, ketika kita sudah terbiasa dengan niat berpuasa, kemudian gabungan pola-pola makan saat berpuasa, itu juga akan membiasakan di bulan-bulan berikutnya begitu Betul, Ustadz ya. betul. Ustadz Hasan mungkin bisa menambahkan. Ya, jadi karena memang Ramadan ini sekolah ya Kiai, adalah tempat kita untuk bagaimana mengaplikasikan setelah lulus. Kita berpendidikan, kurikulum, lalu setelah itu kita terapkan di dalam dunia kerja. Sama dengan kehidupan di dalam bulan Ramadan. Ya tadi kata Kiai Zaki Mirza, bisa karena biasa. Wasihatu yadullu alal adah. Sehat itu ditunjukkan dengan kebiasaannya. Maka kita ini disuruh mencontoh. Di awal-awal pernah saya bahas bahwa ketika kita mau sehat, maka jadilah puasanya seperti ulat. Jangan seperti ular. Ular itu Kiai apa aja dimakan. Yang kecil yang gede disikat. Beda dengan ulat. Ulat ketika dia belum menjadi kepompong, makan dari daun. Merusak ekosistem. Ular setelah makan kenyang berpuasa. Ular kurang lebih 5-6 hari, ulat kurang lebih 6-7 hari. Ular begitu selesai puasa, dia tetap akan menjadi rakus. Makanya dia tetap menakutkan. Beda dengan ulat. Ulat ketika sudah makan kenyang dengan daun-daunan, maka dia berpuasa 6-7 hari, lalu dia berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu. Bukan hanya berganti casing tapi berganti watak. Dan pada akhirnya makanannya pun beda. Kalau sebelum jadi kupu-kupu dia menghancurkan ekosistem, dia makan daun-daunan, setelah menjadi kupu-kupu dia hanya makan serbuk dan saripati bunga. Maka badannya sehat, terlihat indah. Ibu-ibu kalau mau indah makan yang bagus-bagus. Enggak perlu mahal. Kalau ke tempat-tempat restoran itu mahal, makan aja yang bagus-bagus. Tadi kata Ustadz Zaki Mirza, makan madu. Bapak juga makan madu. Jadikan diri kita ini terbiasa. Karena apa? Ya itu dia, kebiasaan kita. Kalau puasa memang sebulan penuh kita berat, maka ganti dengan puasa Senin Kemis. Kalau perlu puasa Daud, itu buat kesehatan. Itu buat manfaat tubuh kita. Guru saya Kiai Nur Iskandar itu Asidikia pengasuh, ketika makan beliau itu sedikit berbuka puasa dan umur 20 berapa gitu ketika beliau pondok di pesantren Lirboyo sudah berpuasa Daud sampai akhir hayatnya. Maka begitu beliau pernah koma beberapa bulan, akhirnya sehat lagi. Walaupun memang harus ada penyakit yang di dalamnya. Sebab apa? Puasa Daud memberi ketahanan, memberi kekuatan, memberi benteng kepada kesehatan kita. Kalau kita mau sehat, maka puasa. Sumu tasihu. Sumu tasihu. Puasalah kalian, maka kata baginda Nabi, pasti sigotnya mubalaghah. Tasihu, soha yasihu. Tasihu, kamu pasti akan sehat. Pasti itu. Tapi kadang kita ya memang menjadi rakus ketika selesai Ramadan, balas dendam, kelihatan ketika buka berpuasa. Ada gorengan, ada ini, dimakan semuanya. Begitu mau taraweh, dia sakit perut, ujung-ujungnya enggak ikut jamaah. Masya Allah. Bahwa itu bahkan para ahli-ahli kesehatan juga puasa itu dikatakan sebagai proses detoksifikasi ya Ustadz ya. Baik, berikutnya saya ke Ibu Wahyulini yang akan dijawab nanti oleh kedua Ustadz kita. Silakan Ibu Wahyulini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustadz, apa bedanya tafakur dan muhasabah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Zaki, apa bedanya tafakur dan muhasabah? Baik. Kita nih dikasih beberapa perangkat Ibu ya. Dikasih akal sama hati. Akal itu jendela menuju hati. Biasanya hati kita bagaimana dengan prasangka kita. Seperti itulah kita dengan Allah. Ana inda dzanna abdi bi. Aku itu tergantung bagaimana prasangka hambaku. Pintu masuknya di sini Bu. Kita ini hidup kayak kita pakai kacamata. Tergantung warna kacanya apa.
Ibu kalau pakai kacamata warnanya warna merah, semua kelihatan merah Bu. Itu paya yang mentah jadi matang coba. Karena merah guru. Tapi sebaliknya kalau kacanya warna hijau, itu mangga yang matang jadi mentah Bu. Jadi kalau pakai kacamata kayak saya nih, nggak ada kacanya, bening. Ya kan? Enak, yang merah, ya biru ya tetap biru. Jadi objektif apa adanya, clear gitu ya. Nah, maka tafakkur itu adalah bagaimana kita mengolah alam fikir kita. Tafakkur itu lebih mirip dengan tadabbur. Dabbara yudabbiru itu mendalami, berfikir dan mendalami. Dan ini banyak perintah di Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kita diajak berfikir. Tafakkur itu mengasah olah fikir kita Bu. Supaya banyak husnuzon. Jangan sering-sering suuzon, baik sangka. Nanti baru adanya, tadi setelah tafakur ada apa tadi pertanyaannya? Muhasabah. Baru dari tafakur inilah kita bermuhasabah. Muhasabah lebih kepada hati. Disitulah fungsi zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka hamba Allah yang cerdas itu bukan hanya cerdas bermuhasabah, tapi dia cerdas bertafakur. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah, coba lihat bagaimana unta-unta itu diciptakan. Kan kita diajak mikir. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Habis tafakur, muhasabah, itulah kesempurnaan iman. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustaz Zaki Mirza. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab, pemirsa. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.